Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6? Baik, kita bahasan bagian kedua adalah ASEAN. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang profil negara-negara ASEAN, yaitu kehidupan sosial budaya, kondisi geografi, kegiatan ekonomi, dan keadaan alam. Yang pertama adalah Indonesia, negara tercinta kita, lambang negara burung Garuda, bendera merah putih, dan beribu kota di Jakarta. Ini profilnya. Kehidupan sosial budayanya, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Suku Jawa adalah sekelompok suku terbesar di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Kondisi geografi. Ya, kondisi geografi Indonesia, kita lihat di sini di peta, ya, ada posisi silang di mana Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomi Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kehidupan ekonominya, mayoritas kehidupan ekonomi Indonesia sebagian besar tergantung dari sektor pertanian dan perdagangan. Keadaan alamnya, beriklim tropis, kaya akan sumber daya alam seperti barang tambang, logam mulia, hutan, dan kekayaan laut yang berlimpah. Kemudian yang kedua adalah Malaysia. Beribu kota di Kuala Lumpur, dan ini lambang negaranya. Bendera Malaysia pun seperti ini. Lihat sosial budayanya. Penduduknya terdiri atas suku Malaysia, Cina, dan India. Penduduk asli Malaysia itu adalah suku Semang dan Sakai. Mayoritas beragama Islam. Malaysia adalah masyarakat multisuku, multibudaya, dan multibahasa. Kondisi geografisnya, beriklim tropis, semenanjung Malaysia terletak di selatan Thailand, utara Singapura, dan timur Pulau Sumatera, Indonesia. Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan. Nah, ini kita lihat semenanjung Malaysia. Malaysia bagian barat, dan ini Malaysia bagian timur ada di utara Kalimantan. Keadaan ekonomi. 40% penduduknya bekerja sebagai petani. Komoditas utamanya adalah kelapa sawit dan timah. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Keadaan alamnya, di sebelah barat, terletak pada ketinggian lebih dari 180 meter di atas permukaan air laut, dan bagian dari deretan pegunungan Mediterania. Di bagian timurnya, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, wilayah beriklim tropis dan dipengaruhi angin musim. Singapura. Lambang negaranya ini, bendera Singapura, ibu kotanya Singapura. Kehidupan sosial budaya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk mencapai 5,5 juta, terdiri atas bangsa Cina, Melayu, dan India. Mayoritas beragama Buddha. Dan kita lihat ikon untuk Singapura adalah patung Merlion. Kondisi geografisnya, sebelah utara dan barat, Malaysia terpisah oleh Selat Johor. Ya. Kemudian sebelah selatan dan sebelah timur Laut Cina. Singapura merupakan negara maju yang mempunyai pendapatan per kapita sangat besar. Singapura yang terletak di jalur perdagangan internasional.
Kita lihat di sini, ini ada peta Singapura, ya, terpisah dengan Selat Johor dengan Malaysia. Kemudian di sebelah selatannya dan sebelah timur terdapat Laut Cina Selatan. Kegiatan ekonomi. Penduduknya sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang dari negara-negara di dunia. Sumber devisa cukup besar bagi negara Singapura. Keadaan alam. Di sebelah barat, perbukitan lembah, di tengah, perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah. Di timur, dataran rendah dan rawa-rawa. Beriklim tropis, musim kemarau dan musim hujan. Ya. 4. Thailand. Ini profilnya dengan ibu kota Bangkok, dan ini lambang negara Thailand. Bendera negara Thailand pun seperti ini warnanya. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, sehingga mendapat julukan Rumah Rakyat Merdeka. Disebut juga Muang Thai, yang berarti tanah kebebasan, dijuluki sebagai negara gajah putih. Kehidupan sosial budaya. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Banyak ditemukan pagoda. Ini gambar pagoda, memiliki julukan negara 1000 pagoda. Kemudian kondisi geografisnya, berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, Malaysia sebelah selatan, Laos dan Kamboja di sebelah timur, wilayah Thailand memanjang sampai semenanjung Malaya. Kegiatan ekonomi. Pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Dikenal dengan lumbung padi, negara di Asia Tenggara yang menghasilkan beras dengan jumlah yang besar, yaitu Thailand. Penghasilan devisa utamanya dari industri pariwisata. Keadaan alam. Iklim tropis dan subtropis. Daerahnya terdiri atas, barat laut, daerah pegunungan, tengah, daerah yang sangat subur, tinggi korat, daerah yang kurang subur, dan selatan untuk perkebunan karet. Filipina, ibu kota Manila. Ini lambang negara Filipina dan bendera Filipina. Kemudian, kehidupan sosial budayanya, mayoritas penduduk Filipina menetap di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Penduduk asli adalah orang Aeta atau Negrito. Mayoritas penduduk memeluk agama Katolik Roma. Budaya masyarakat dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Ini contoh tari-tariannya, tari Tinikling, dan ini rumah adatnya Bahai Kubu. Kondisi geografisnya, Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau kurang lebih 7.107 yang terdiri dari pulau yang besar dan juga pulau yang kecil. Kita lihat, utara berbatasan dengan Taiwan, timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, selatan berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi Selatan, kemudian di barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ini dia negara Filipina, negara kepulauan. Kegiatan ekonominya, hasil pertanian yaitu padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula hasil utamanya. Filipina juga dijuluki sebagai Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Keadaan alam. Beriklim tropis.
merupakan negara kepulauan. Sebagian besar daratan di Filipina adalah bergunung. Ini dia, gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo. Sekian dulu ya untuk ASEAN bagian kedua. Ya, kita bersiap nanti lanjut di ASEAN bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.